Banyak yang masih bingung dalam menentukan pilihan di tengah pasar yang bisa tiba-tiba gonjang-ganjing gara-gara perang di Ukraina. Tapi beberapa hari kemudian bisa saja kembali melompat naik. Bagaimana sebenarnya strategi untuk memilih saham sekarang ini? Berikut analisis dan tips dari Hendra Martono, CEO dan founder arahhunter.com. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat chart yang pertama ini. Nah, kalau kita lihat komposit dulu chartnya, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di daerah sekitar pada tanggal mulai dari 7 Januari sampai ke 27 itu kan sideways. Nah, ini kan sideways. Nah, pada saat hari pertama 2022 kan saya mengadakan press conference, beberapa wartawan juga tanya, targetnya berapa sih? Saya jawab, target saya banyak yang beberapa teman analis ngomong, aduh ini pada saat itu kan ketika bulan Januari kan masih sekitar 6.500-an. Ya, mereka ngomong, waduh kemungkinan besar bisa 6.100, bahkan ada yang katanya di bawah 6.000. Kemudian yang Januari effect gak akan terjadi. Tapi kemudian saya katakan kemungkinan justru Januari effect akan terjadi. Jadi artinya ada kenaikan di pada bulan Januari. Nah, kita lihat marketnya 2020 kan kelihatan banget ya dalam ya. Jadi 5,71, terus kemudian 2021 1,95. Nah, itu kemudian yang saya ngomong masih terjadi yang namanya hijau. Ya hijaunya dikit lah, tapi ya paling enggak hijau. Ya memang enggak segede Januari ya 2019 sama 2018 ya, tapi at least ini hijau. Saya juga kembangkan pengetahuan saya di bidang untuk istilahnya GPS saham ya. Itu misalnya saya lihatkan misalnya NKRI ya. Nah, yang terjadi yang saya lihat ada di bidang finansial itu 2020. Kalau keluar Darling, ya Darling itu artinya apa? Ya ini ada 3, melambangkan 2 tahun dari 2020-2021. Kalau ada ketemu Darling itu artinya adalah semacam magnet bekerja. Banyak orang yang suka sama dia, kemudian uang mulai masuk. Tapi demikian juga banyak kecemburuan nih. Ya itu. Jadi 2020, 2021 Indonesia pada masa itu. Nah, kemudian 2022 ini yang mengalami namanya twist of fate. Nah, ini yang kemudian yang saya lihat. Twist of fate ini kalau di finansial, ini artinya adalah harapan bagus. Nah, makanya pada saat itu kemudian saya lihat chartnya juga. Wah, padahal secara teori hampir 90% mengatakan market kita tahun 2022 ini hancur kan. Cuma 10% yang mengatakan bahwa kemungkinan besar itu bisa mencapai lebih di atas 7.000. Tapi kalau sekarang ketika sudah mendekati 7.000 banyak orang ngomong. Tapi yang ketika di hari pertama 2022 banyak yang pesimis. Nah, kemudian yang dilupakan sama orang-orang itu bahwa kita ini kan banyak komoditas. Saya waktu itu belum ngomong mengenai perang. Tapi pada saat itu misalnya inflasi apapun yang terjadi sama market Amerika dan yang namanya komoditas itu akan menjadi salah satu bargaining power dan terbukti. Ya. Yang namanya kelapa sawit, yang namanya emas, beberapa perusahaan di Jerman itu dari gas kembali ke batu bara. Batu bara bisa 400 beberapa waktu yang lalu. $200 aja itu katanya ini nggak pernah kejadian 10 tahun ini. Ternyata bisa sekarang 400-an. 2022, 2023 Bursa Efek Indonesia Ciamik. Saya memang nggak berani ngomong 100%, tapi 68% berdasarkan hitungan saya ini adalah bagus. Kemudian kalau kita perhatikan ya, dari di bulan Januari itu saya ngomong target pertama adalah 6888. Target kedua saya adalah 6/9. Saya pakai patokannya ini. Ini kan sudah kejadian ya. 6826 ya, saya komplitin lah 6/8. Dan target kedua adalah 69, ini kan 51 ya, saya biar agak cantik ya, 6/9. Yang ketiga, ini kan 7076 aja, tapi saya enggak. Ini adalah 7234. Kalau saya mau investasi, caranya begini, saya cari dulu saham yang LQ45. Tapi investasinya seperti apa? Saya investasinya nggak mau satu kali beli gitu, nggak, saya nggak mau.
Jadi artinya apa? Saya maunya adalah beli terus-menerus, ya beli rupiah cost averaging price. Ya, jadi saya beli terus-menerus. Saya juga nggak mau kejebak saham yang nggak liquid. Tiba-tiba saya bisa beli, nggak bisa jual. Selesai saya kan. Yang saya minta adalah saham yang annual profitnya adalah 1 triliun. Kenapa kok nggak 10 miliar atau 100 miliar? Nah, kalau 10 miliar atau di bawah atau cuma setahun 1 miliar ngapain? Saya juga trading bisa setahun juga bisa dapat 1 miliar. Kemudian net profit marginnya, ya jangan yang kecil-kecil dong. Yang net profit marginnya 12%. Nah, kemudian dividend yield-nya ya paling nggak di atasnya 2,5%. Nah, paling nggak mengalahkan bunga bank lah, bunga tabungan ya. Kalau bunga deposito mungkin nggak bisa. Kemudian, kalau menurut saya, kalau perusahaan itu setahun untungnya 12% dan kemudian 1T, ini berarti perusahaan nggak main-main nih. Tapi ada juga loh, misalnya saya langsung, misalnya kalau cuma syaratnya ini aja. Nah, ini kan sudah keluar nih banyak nih, Adro, BBCA, BBNI, ITMG, Pegas, TTPL, Telkom, United, Unilever. Nah, tapi kalau Unilever, ini chartnya kayak begini. Gimana ini? Lihat tuh, setiap tahun lebih banyak merahnya. Tahun lalu minus 53,65%. Tahun ini aja sudah 14,98%. Saya harus cari paling nggak dia itu harus di atasnya rata-rata 200 harinya. Karena kalau dia nggak di rata-rata 12 harinya berarti dia bearish. Kalau kita nabung pada saham yang lagi bearish, lagi turun terus, ya kita pegang Unilever 5 tahun minus 50%. Ini keluar Adro, BBCA, BBNI, BBRI, Bank Mandiri, ITMG, Pegas, BTPA, Telkom, Unilever.